Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? Alhamdulillah. Okay student, before the activity by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, what is it? Ya, cahaya dan penglihatan. Oke? Kita hari ini akan bahas satu persatu ya. Ya. Oke, kelas. Today you are going to learn about light and sight, cahaya dan penglihatan. Ya. A. Light around us, cahaya di sekitar kita. Ada cahaya yang tampak dan cahaya yang tidak tampak. Ya. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata. Contohnya cahaya senter. Kedua, cahaya tidak tampak. Cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Contohnya, sinar ultraviolet dan sinar X. Nah, B. The properties of light, sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya menembus benda bening. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Ya, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Bisa dilihat ya, dari gambar tersebut ada sebuah cahaya dari bawah ke atas ya. Berkas cahaya lampu sorot terlihat lurus dari kejauhan. Ya. Kedua, cahaya menembus dari benda bening. Kita lihat di situ ada gambar sebuah akuarium. Ya, kita dapat melihat isi akuarium karena cahaya dapat menembus dari benda bening seperti air dan kaca. Kedua, cahaya juga dapat menembus kaca dari jendela. Kemudian, nah dilihat di situ ada gambar orang ya. Ada bayangan, apabila bayangan tersebut menembus benda gelap, maka dari cahaya itu akan terbentuk sebuah bayangan kita sendiri ya. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Ya, di situ ada sebuah gambar A dan B. Coba kita bandingkan ya. Cahaya yang akan memantul dengan teratur pada permukaan yang rata, seperti pada permukaan air yang begitu tenang. Untuk gambar A ya. Kemudian cermin, dilihat ya, ada gambar seorang anak laki-laki di situ ya. Dia sedang mengaca di cermin ya. Dan apabila permukaan bidang pantul tidak rata, maka cahaya akan mengalami pemantulan baur atau tidak jelas, seperti itu bergelombang ya. Kemudian contoh lagi pemantulan pada cermin. Di sini yang kita pakai adalah cermin datar. Maka cermin datar akan membuat bayangan tegak dan maya. Bayangan tegak dan maya itu bayangan kita sama besar, tinggi, dan jarak dengan benda sesungguhnya. Kemudian bagian kanan bayangan adalah bagian kiri benda sesungguhnya dan sebaliknya. Contoh berikutnya adalah cermin cekung. Bisa kita lihat ya, cermin cekung itu kadang di sebuah sendok itu ya, bisa ya. Jika kita letak benda amat dekat dari cermin, bayangan tegak, lebih besar dan semu. Itu ciri-cirinya ya. Jika letak benda cukup jauh dari cermin, maka bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Jika letak benda jauh dari cermin, maka bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Ya, jangan terbalik ya. Oke, nah kita lihat cermin cembung. Biasa kalian lihat di mana ini? Di jalan-jalan ya. Sering kita ketemui macam-macam dari cermin cembung ini. Nah, cirinya adalah bayangannya tegak, ukuran bayangan lebih kecil dan semu. Kemudian contoh yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Di sini Miss ambil ada contoh sebuah kolam renang. Terlihat lebih dangkal karena cahaya yang masuk ke dalam kolam renang dapat dibiaskan. Kemudian pembiasan cahaya juga terlihat pada kayu yang terlihat seperti patah ya jika dilihat dari atas permukaan air. Kemudian kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, di sini Miss memberikan contoh sebuah bentuk prisma ya, prisma dari kaca ya. Cahaya dapat diuraikan
menjadi berbagai macam warna dengan menggunakan prisma tersebut. Bisa dilihat ya. Selain itu juga pelangi. Pelangi merupakan salah satu contoh penguraian cahaya dengan menggunakan butir-butir dari air hujan. Warnanya apa saja pelangi itu? Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang indera penglihatan. Apa itu? Mata ya. Bagian-bagian mata terdiri dari apa? Yang pertama ada mata bagian luar. Bisa dilihat ya di situ ya. Nah, bulu mata berfungsi sebagai melindungi mata dari debu. Kelopak mata berfungsi menutup bola mata. Kemudian alis mata berfungsi melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata kita. Sekarang kedua, bagian-bagian mata yang bagian dalam ya. Di sini ada saraf mata. Apa itu saraf mata? Ini meneruskan rangsang cahaya menuju saraf pusat di otak. Kemudian koroid. Koroid ini adalah lapisan dari pembuluh darah dari mata. Retina adalah bintik kuning yang peka terhadap cahaya, bintik buta tidak peka terhadap cahaya ya. Kemudian ada otot mata. Fungsinya menggerakkan bola mata kita ini ya. Kemudian lensa mata bisa meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Ya, lensa mata itu meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Kemudian sklera dan lanjutnya adalah kornea. Bagian sklera berwarna bening untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Pupil ya, mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata kita. Kemudian iris. Iris ini mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna pada mata. Nah, sekarang gangguan penglihatan antara lain apa ya? Pertama, rabun jauh. Ya, rabun jauh itu benda dekat terlihat jelas, tapi benda jauh tidak jelas. Kemudian bayangan benda jatuh di depan retina. Ya, bisa dilihat ya di situ. Ya, yang kedua adalah gangguan mata rabun dekat. Ya, benda dekat tidak jelas. Benda jauh justru terlihat jelas. Nah, lihat gambarnya di situ ya. Bayangan benda jatuh di belakang retina. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata kita ya? Yuk kita lihat. Yang pertama, menjaga kebersihan mata dari masuknya benda asing seperti debu dan kotoran. Kedua, makan makanan yang mengandung vitamin A dan B1. Ketiga, selalu membiasakan membaca buku dengan jarak normal 25-30 cm. Yang keempat, apabila terjadi gangguan penglihatan mata, segera periksa kesehatan mata ke dokter mata. Ya, kita lihat contoh alat optik. Yang pertama, periskop. Periskop ini adalah sejenis teropong yang arah pandangnya dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus berada di depan mata. Ini biasanya digunakan pada sebuah kapal selam ya. Kemudian sebuah loop berfungsi memperbesar bayangan benda ya. Pernah ya seperti itu ya melihat. Kemudian kacamata. Nah, kacamata ini seperti yang Miss pakai ini membantu penglihatan penderita rabun jauh dan rabun dekat. Kemudian penderita rabun jauh menggunakan kacamata berlensa cekung, kemudian penderita rabun dekat menggunakan kacamata berlensa cembung. Oke, yang keempat ada sebuah kamera berfungsi mengabadikan dan merekam peristiwa. Bagian utama kamera adalah lensa cembung yang ada di bagian depan dan belakang kamera. Ya, oke kelas. Let's review our lesson today. Yang pertama, cahaya dan penglihatan. Kedua, sifat-sifat cahaya. Ketiga, bagian-bagian mata. Keempat, bagaimana cara menjaga kesehatan mata dan alat optik. Oke? Thank you for attention. Let's close this class by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye-bye. See you next time insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.